Baik, selamat sore teman-teman. Selamat sore, Sore, Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Oke, hari ini kita geser kuliahnya menjadi kuliah online karena memang ada kegiatan wisuda, jadi lebih baik kita tetap kuliah tapi kuliahnya online. Nah, oke kita melanjutkan kuliah minggu kemarin ya yang terkait dengan penggolongan hukum jaminan. Nah, saya mau mereview singkat aja supaya kita bisa menginjak ke materi berikutnya. Kuliah hukum jaminan. hmm, oke, teman-teman bisa absen dulu deh. Ya, jadi kita melanjutkan materi kuliah hukum jaminan yang terkait dengan penggolongan jaminan. Nah, kita lihat pada hal yang sudah saya jelaskan kemarin terkait dengan pembagian jaminan menurut objeknya, yaitu jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Nah, dari menurut objeknya kita bisa membagi dalam beberapa unsur ya, unsur objek yang terkait dengan jaminan. Ya, ini bagaimana caranya untuk melakukan pembebanan atau base wearing, ya. Bagaimana cara melakukan penyerahan ketika jaminan itu ada, daluarsa dan besit. Kemarin sempat saya sudah jelaskan kalau di dalam KUH Perdata, dalam ketentuan KUH Perdata, cara pembebanan jaminan yang benda bergerak melalui pasal 1150 KUH Perdata, ya ini gadai. Tapi kalau jaminan benda tidak bergerak, itu bisa dilakukan dengan cara hipotek. Nah, berkembang kemudian undang-undang yang mengatur ada Undang-Undang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Hak Tanggungan. Nah, sehingga ketika kita bicara mengenai jaminan benda bergerak, di antaranya gadai dan fidusia, maka gadai masih menggunakan ketentuan KUH Perdata secara prinsip, dan fidusia menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99. Sementara jaminan benda tidak bergerak itu di KUH Perdata berlaku ketentuan hipotek, cuman untuk tanah ya, berlaku hak tanggungan di Undang-Undang 496. Nah, terkait dengan hal tersebut, eh, undang-undang memang membedakan antara mana-mana yang di KUH Perdata masih berlaku. Sementara eh, ada beberapa bagian yang terkait dengan jaminan yang sudah tidak dapat digunakan lagi. Nah, maka dibuatlah undang-undang hak tanggungan khusus untuk eh, benda bergerak, benda tidak bergerak. Nah, ini cara pembebanannya. Nah, kok keliru. Oke.
Dingin. Oke, maaf maaf. Jadi eh, untuk cara pembebanannya untuk jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak itu berbeda ya. Nah, kemudian untuk jaminan benda bergerak itu kita bisa melihat ada yang disebut sebagai benda bergerak berwujud ya yang bisa dibebani jaminan dengan gadai dan fidusia. Ada benda bergerak tidak berwujud yang kita bisa gunakan eh, gadai, cesi dan account receivable ya. Nah, yang kemudian akan sedikit berbeda ketika kita jaminan menurut objeknya untuk benda bergerak dan benda tidak bergerak itu cara melakukan penyerahannya. Nah, kalau benda bergerak, cara penyerahannya adalah penyerahan secara nyata, alias benar-benar benda itu diserahkan kepadanya. Atau secara fisik, benda itu benar-benar diserahkan. Ya. Atau menggunakan penyerahan simbolis kalau itu barangnya benda bergerak itu ada banyak atau bendanya terlalu besar, nah diserahkan menggunakan simbol-simbol tertentu, misalnya kunci dan lain sebagainya. Nah, cara penyerahan itu juga terkait dengan jenis bendanya, misalnya menggunakan constitutum possessorum ya, yaitu penyerahan dengan melanjutkan penguasaan atas bendanya. Jadi penguasaan atas bendanya itu diserahkan ya. Jadi dulu dikuasai siapa, sekarang dikuasai oleh siapa. Nah, itu yang kemudian digeser. Melalui sesi ya pemindahan hak piutang. Nah, hak piutang misalnya saya punya hutang, nah kreditur saya kemudian menggunakan piutangnya untuk jaminan, maka hak tagihnya bisa geser ke kreditur yang lain. Ya. Jadi kedudukan eh, piutang itu ya dari kreditur saya ke kreditur yang lain. Nah, karena kreditur yang lain itu punya hubungan hutang piutang dengan kreditur saya. Gitu. Nah, terus ada yang namanya endorsement, yaitu hak milik atas surat berharga. Jadi surat berharga itu atas nama saya, ya, karena itu digunakan sebagai jaminan hutang, maka hak milik berdasarkan akta jaminan hutang piutang ya, itu bisa beralih haknya ya, kepada kreditur ya, hak miliknya itu. Saya memang yang tercantum dalam namanya, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum dengan jaminan itu. Nah, berbeda penyerahan pada benda tidak bergerak. Satu-satunya cara yang dilakukan adalah balik nama. Ya. Dan itu harus dibuat dalam bentuk akta tertulis yang bersifat otentik. Ya, akta otentik dan dia harus didaftarkan. Mengapa demikian? Karena itu akan memberikan bukti bahwa em, ada alas hak yang sempurna yang bisa menyatakan bahwa seseorang itu berhak atas eh, benda atau hak tanggungan tersebut. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan cara menyerahkan jaminan. Nah, kemudian eh, kita bisa lihat juga dalam perkembangan hukum jaminan, ya, cara penyerahan-penyerahan seperti ini berkembang dalam berbagai variasi. Misalnya, ya, penyerahan-penyerahan secara simbolis, penyerahan-penyerahan nyata, atau kegiatan-kegiatan balik nama itu bahkan bisa dilakukan sebelum dinyatakan bahwa suatu benda ya itu digunakan sebagai jaminan. Ya,
suatu benda kemudian digunakan sebagai alat untuk memberikan kepastian hukum terhadap pembayaran hutang. Dan cara penyerahan itu bisa dilakukan kuasa antar kuasa. Ya, bisa yang bersangkutan sendiri yang berhak atas benda itu atau kepada kuasanya. Nah, kuasanya saling menyerahkan. Kalau teman-teman lihat kuis di TV gitu ya, bendanya itu ada di sana gitu. Terus dilalah eh, Rinindia itu menang gitu kuis gitu. Nah, ketika dapat hadiah, hadiahnya diserahkan itu dengan simbol-simbol yang sangat sederhana. Itu mungkin hanya by telepon. Nah, begitu ya, maksudnya prinsipnya ya. Jadi cara pembebanan, cara penyerahan. Kemudian berdasarkan objeknya juga kita bisa melihat bagaimana daluarsanya. Nah, yang perlu teman-teman ingat terkait dengan daluarsa dalam konteks hukum perdata ya. Dalam konteks hukum perdata, daluarsa itu eh, bukan hanya merujuk pada habisnya jangka waktu. Ya, kita kan seringnya melihatnya kan itu ya, habisnya jangka waktu. Padahal nggak sesederhana itu. Nah, terkait dengan daluarsa itu sesungguhnya ya itu dia alat ya, untuk memperoleh sesuatu atau membebaskan sesuatu perikatan dengan melihat pada batasan waktu ya, atau syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Dalam jaminan benda bergerak itu tidak dikenal ya. Karena begini, daluarsa dalam jaminan benda bergerak ya. Siapapun yang menguasai barang atau benda, dia itu diketahui atau dikenal atau dianggap sebagai pemiliknya. Jadi siapapun yang menguasai suatu benda itu dianggap dialah pemiliknya. Nah, terus sementara untuk jaminan tidak bergerak bisa hak milik atas sesuatu kebendaan diperoleh karena daluarsa. Jadi diperoleh karena daluarsa itu sebenarnya daluarsa menjadi upaya untuk mendapatkan hak milik tertentu. Nah, caranya bagaimana? Ada yang disebut dengan acquisitive fair sharing ya, atau ketika suatu masa jangka waktu tertentu hutang sudah berakhir ya, kemudian seseorang yang berhutang ya, dia tidak mampu membayar, dia dengan sukarela menyerahkan benda yang menjadi jaminan itu ya. Yang diserahkan adalah hak miliknya ya. Jadi yang berhutang dengan jaminan benda ya, maka dia menyerahkan barang itu dengan sukarela. Nah, kalau sudah seperti itu ya berarti dia sudah pasrah nggak bisa bayar utang. Ya. Nah, atau melalui extinctive fezering, ya, lampau waktu yang melenyapkan atau membebaskan terhadap tagihan atau kewajiban. Jadi dalam perjanjian hutang piutang, ya, ketika jatuh tempo pembayaran hutang, apa namanya, angsuran misalnya, atau kewajiban pembayaran hutang pada tanggal tertentu, dia tidak apa namanya ya, tidak membayar, tidak memenuhi kewajiban hutang itu, maka bisa kemudian itu disebut daluarsa, orang bisa yang disebut kreditur bisa menguasai bendanya. Nah, cuman yang patut untuk kita pahami adalah daluarsa ini karena dia alat, maka harus diupayakan. Dia menjadi suatu upaya. Seseorang itu untuk mendapatkan
eh, penguasaan atas benda tertentu atau hak milik tertentu, maka dia harus mengupayakan dengan cara daluarsa. Dalam konteks ya, pembayaran hutang tidak terpenuhi oleh debitur. Artinya, kalau seseorang yang disebut debitur sudah menjaminkan benda dalam perjanjian hutang piutang, maka orang itu suatu saat ketika dia tidak mampu membayar hutang, benda yang menjadi jaminan itu dalam jatuh tempo, misalnya dia tidak mampu membayar, maka benda itu bisa dituntut untuk beralih kepemilikan, ya, digunakan sebagai pembayaran hutang. Dan setelah benda itu diserahkan, ya, maka tagihan-tagihan atau kewajiban-kewajiban pembayaran hutang itu sudah berhenti, ya, tidak lagi harus ada lagi. Ya. Contoh, ya, saya berhutang setiap tanggal 1 setiap bulannya, saya harus membayar angsuran. Nah, ketika saya membayar angsuran, plafon waktunya adalah selama 12 bulan. Nah, di bulan ke-6, saya sudah nggak mampu bayar. Ya, ketika saya tidak mampu bayar lewat jangka waktu tanggal 1, ya, maka benda yang kita gunakan sebagai jaminan hutang itu bisa di take over gitu oleh kreditur dengan cara mengupayakan daluarsa. Nah, ini yang disebut sebagai daluarsa yang harus diupayakan. Jadi tidak tiba-tiba jatuh tempo terus bendanya jaminan terus menjadi milik kreditur. Nggak bisa seperti itu. Nah, terus itu terkait dengan daluarsa. Untuk jaminan benda bergerak tidak dikenal. Ya, kalau kita mau menguasai benda tertentu, kalau jaminan benda bergerak ini yang sering terjadi kalau debt collector, ya, debt collector pada kredit mobil atau kredit motor, karena konsepnya adalah siapapun yang menguasai benda adalah pemiliknya, maka ketika saya tidak bisa membayar angsuran kredit motor misalnya, nah debt collector bisa mengambil alih benda itu. Kan tujuan dari debt collector adalah membantu kreditur untuk menguasai benda. Nah, ketika saya tidak mampu bayar angsuran kendaraan bermotor, maka bisa diambil alih benda itu. Karena konsepnya adalah siapapun yang menguasai benda bergerak, ya dia dianggap sebagai pemiliknya. Nah, sementara kalau benda tidak bergerak, ya harus ada upaya yang di dalam konsep daluarsa, yaitu harus dikejar, ya, hak tagihnya. Itu menurut objeknya, pembagian jaminan menurut objeknya, kita bisa lihat dari cara pembebanan, cara penyerahan, dan daluarsa. Ya. Plus basis, ya, atau cara menguasai benda. Ya. Jadi basis itu cara penguasaan bendanya, ya. Orang yang disebut menguasai benda bergerak, dia nyata-nyata disebut sebagai pemilik benda. Artinya ini yang disebut sebagai titel yang sempurna. Kalau dia memang benar-benar dia menguasai benda itu, dia dianggap sebagai pemilik benda. Ya. Kalaupun misalnya, ya, eh, tadi misalnya kendaraan bermotor, BPKB-nya atas nama Olivia misalnya, tapi motornya itu saya yang menguasai, maka Setiolah yang dianggap sebagai pemilik benda. Ketika Setio itu kemudian menggunakan benda itu sebagai jaminan hutang, bisa nggak? Bisa, nggak ada masalah. Karena kalau benda tidak bergerak, orang yang menguasai benda tidak bergerak itu belum tentu disebut sebagai belum tentu disebut sebagai pemilik benda. Ini contoh misalnya, ya, saya
punya sertifikat tanah tertentu, ya, tanah X misalnya. Nah, tapi saya itu ada di Salatiga, sementara tanah X-nya itu ada di Jakarta sana. Nah, di Jakarta sana ada yang tinggal hidup di atas tanah itu. Artinya dia sebenarnya yang menguasai benda tidak bergerak itu, yang menguasai tanah itu. Nah, tapi yang menguasai itu tuh belum tentu disebut sebagai pemilik benda. Nah, aduh iklan. Ada iklan, ada iklan Chris, ada tokek Chris. Ya, jadi kalau di benda tidak bergerak, siapapun yang menguasai benda, dia disebut sebagai pemiliknya. Konsepnya Becid, kalau dia yang menguasai benda bergerak, maka dia mendapatkan titel yang sempurna, ya, alasan yang sempurna bahwa dia adalah pemilik benda. Siapapun yang menguasai itu kalau benda bergerak. Tapi kalau benda tidak bergerak, yang menguasai benda tidak bergerak itu belum tentu adalah pemilik sah dari benda. Contoh ya tadi, tanah X sertifikatnya atas nama Setio, tapi dikuasai oleh Melani karena tinggal hidup di atasnya. Tapi Melani itu bukan berarti dialah pemilik tanah X. Karena tanah X itu adalah miliknya Setio, kan gitu. Nah, dalam pasal 529 KUH Perdata, kedudukan berkuasa itu ya, dia itu kedudukan berkuasa itu bisa dilakukan ya dengan cara dia sendiri yang menguasai atau orang lain atas kuasanya untuk menguasai benda itu atau orang-orang yang kemudian mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu. Jadi orang yang memiliki benda itu juga orang yang menguasai. Dalam konsep tanah ya, agraria, siapapun yang menguasai tanah selama 30 tahun atau lebih, dia bisa mengupayakan bahwa penguasaan itu bisa dinaikkan statusnya menjadi hak milik terhadap tanah itu. Saya nggak tahu ini masih berlaku apa enggak. Kayaknya sih masih. Ya. Sementara Babysitter, babysitter itu adalah orang yang menguasai secara nyata benda itu, ya. Karena dialah yang secara fisik dia yang dapat dilihat bahwa dia yang menguasai benda. Nah, orang sehingga berasumsi bahwa dia memiliki hubungan yang nyata antara benda dengan orang yang menguasai benda itu. Nah, ini dalam konsep basic di dalam jaminan, maka benda yang digunakan sebagai benda jaminan dari sisi benda bergerak, maka dalam perjanjian hutang piutang dan benda bergerak itu yang digunakan sebagai jaminan, itu tidak perlu nah, mengetahui siapa pemilik aslinya, karena siapapun yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemilik. Itu kalau benda bergerak. Sementara kalau basicnya untuk jaminan benda tidak bergerak itu menjadi penting untuk mengetahui siapa sesungguhnya yang menjadi pemilik benda. Karena jangan sampai suatu perbuatan hukum perjanjian hutang piutang ya, kemudian dengan jaminan, jaminan itu tidak memperjelas kedudukan siapa pemilik benda tidak bergerak. Ya, sekalipun di atas benda bergerak masih terdapat eh, hak-hak yang lain yang melekat di atasnya. Sebentar, izin untuk azan maghrib.
Gitu. Nah, dalam kedudukan berkuasa atau besit ya, apa? Deven kenapa Deven? Mau bertanya? Ya, dalam kedudukan berkuasa kita mengenal yang namanya hak milik ya, eigendom ya. Nah, hak milik itu dia sebenarnya menunjukkan satu hubungan hukum dengan antara benda dengan pemiliknya. Nah, tapi hak milik itu dia sesungguhnya ditujukan pada konsep bahwa orang itu kalau melakukan perbuatan hukum, ya, melakukan perbuatan hukum karena melakukan perbuatan hukum terhadap benda itu karena dia memang benar-benar pemiliknya, ya. Perbuatan hukum ini ya karena itu terkait dengan benda ya, ya dia itu memang punya hak beneran untuk melakukan perbuatan hukum dengan benda itu. Nah, ini yang disebut sebagai hak milik atau eigendom. Nah, hak milik itu eh, tidak selalu berorientasi pada siapa yang tercantum dalam sertifikat hak milik. Ya. Karena bisa jadi di atas sertifikat itu, ya sekalipun tertulis namanya Setio misalnya sebagai pemilik dalam sertifikat itu, mungkin di atasnya itu ada hak lainnya yang menyebabkan orang lain itu lebih berhak untuk melakukan perbuatan hukum dengan benda itu. Nah, ini yang perlu kita pahami nanti di dalam hak tanggungan. Itu ya. Nah, terus sampai di sini ada pertanyaan. Apa Devon? Izin bertanya Pak, maaf sebelumnya off cam, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Pak, saya mau tanya, izin bertanya, kan saya pernah mendengar suatu pernyataan kalau gugatan tentang BZ itu tidak bisa dicampurkan dengan gugatan tentang enggendom atau perubahan kepemilikan. Nah, itu maksudnya BZ itu BZ dua-duanya atau salah satu? Maksudnya BZ yang terkait benda bergerak atau benda tidak bergerak atau dua-duanya ya Pak? Mau coba ulangi pertanyaannya? Gugatan. Saya pernah mendengar pernyataan bahwa gugatan tentang Brexit itu tidak bisa dicampurkan dengan gugatan tentang Eigendom. Nah, itu Brexit yang dimaksud itu Brexit benda bergerak dan benda tidak bergerak atau salah satunya ya Pak? Tergantung kasusnya. Saya kan nggak paham kasusnya. Gini-gini. Bolehkah bolehkah Bezit ya dan Eigendom itu disatukan dalam gugatan ya? Iya ya Pak. Nah, sebenarnya tergantung kebutuhannya ya, kebutuhan yang kalau kita menggugat itu kan boleh aja sebenarnya mau
menggugatnya dengan cara apa. Tapi mungkin yang dimaksud oleh Devon itu mungkin eh, bukan nggak boleh, jadi tidak memenuhi prinsipnya. Kalau misalnya kita mau mau menyatakan bahwa hak penguasaan atas benda itu dia itu secara nyata dirinya sendiri atau orang lain atau dia sendiri juga mampu mempertahankan diri terhadap hak kebendaan itu, ya, hak atas benda itu. Nah, itu tuh bisa diupayakan dengan menggunakan gugatan. Nah, Bezit berbeda dengan Eigendom. Nah, Eigendom itu lebih memperlihatkan, ya. Jadi Eigendom itu hubungan hukum antara benda dengan pemiliknya. Sedangkan Bezit itu hubungan nyata antara benda dengan pemiliknya. Jadi bisa dibedakan ya. Eigendom itu hubungan hukum antara benda dengan pemiliknya. Hubungan hukumnya ya. Hubungan hukum itu antara benda dengan pemiliknya. Sementara Bezit menunjukkan adanya hubungan yang nyata-nyata ya, antara si pemegang benda dengan bendanya. Jadi beda ya. Jadi kalau saya misalnya nih menguasai gelas, nah berarti itu tuh saya bisa melihat pada basicnya bahwa saya benar-benar secara nyata saya menguasai gelas ini. Tapi itu berbeda dengan eigendom. Kalau eigendom itu, sekalipun saya menguasai benda atau menguasai gelas ini, tapi benarkah saya itu memiliki suatu hubungan hukum dengan gelas ini? Ya. Sehingga kenapa tidak bisa dijadikan satu? Nah, tergantung gugatannya ini biasanya untuk benda tidak bergerak. Ya. Kalau untuk benda bergerak, sudah. Nah, mungkin kalau jawabannya yang dimaksud oleh Devon, yaitu biasanya untuk benda tidak bergerak. Karena saya memiliki hubungan hukum dengan gelas ini, jelas. Dan kebetulan basic antara saya dengan gelas ini, kebetulan. Tapi bisa jadi kalau Hei Gendom itu saya dengan gelas ini, saya adalah pemilik gelas ini, tapi gelas ini dikuasai oleh Devon. Ya. Hubungan hukum antara saya dengan gelas adalah saya pemilik gelas itu. Tapi gelas itu dikuasai oleh Devon. Nah, jadi hubungan hukum saya dengan gelas itu tidak tampak nyata, tapi yang gelas itu tampak nyata benar-benar dikuasai oleh Devon. Pada Eigendom ya, Eigendom nih ya, Eigendom itu hak milik misalnya eh, seseorang itu memang pemiliknya ya, dia memang sah sebagai pemiliknya. Tapi belum tentu ya, dia punya kemampuan atau kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum terkait benda itu. Ya, paham maksud saya ya, Devon ya. Sekalipun saya Iya, pemilik, tapi saya belum tentu saya eh, memiliki kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum di bidang kekayaan terkait dengan benda itu. Tapi ada pula ya, orang yang menguasai benda itu, ya, dia bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum itu seolah-olah dia adalah pemilik benda itu, ya, seolah-olah ya. Nah, ini sering terjadi begini di kasus-kasus perumahan TNI gitu ya. Jelas bahwa orang yang tinggal di rumah TNI ya, itu tidaklah pemilik dari tanah atau rumah-rumah milik TNI. Bukan dia, karena yang pemiliknya adalah negara atau TNI ya. Tapi karena dia menguasai selama berpuluh-puluh tahun, sehingga dalam kebiasaan nyatanya dia bertindak seolah-olah dia adalah pemiliknya. Contoh, karena dia menguasai rumah TNI, depannya ada kebun, kebunnya disewakan, ya. Padahal dia bukan pemiliknya, tapi dia bertindak seolah-olah dia pemiliknya. Nah, itu bisa dilakukan. Nah,
supaya dia punya keabsahan bahwa dia bisa bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya, maka dia bisa mengupayakan, nah, memberikan perlindungan kepada dirinya sebagai penguasa atas benda itu melalui landasan hukum yang kuat atau alas hukum yang kuat. Nah, kenapa pertanyaannya kemudian Eigendom tidak bisa diajukan gugatan bersama-sama dengan bersama-sama dengan Gesit? Karena itu dua pilihan hak yang berbeda. Hak untuk menguasai ya itu bisa diupayakan sendiri ya dalam perkara yang sendiri. Sementara hak untuk hak milik juga bisa diupayakan dalam perkara yang lain. Begitu, Divan. Bisa menerima penjelasan saya? Bisa, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Oke. Oke ya, itu pembagian jaminan menurut objeknya. Jadi ada pembagian, sekali lagi pembagian jaminan menurut objeknya, kita bisa melihat dalam 4 unsur, yaitu dengan cara melihat cara pembebanannya, cara penyerahannya, daluarsanya, dan basitnya. Menurut objeknya memang jaminan benda bergerak dan jaminan benda tidak bergerak. Nah, dalam keterkaitannya dengan cara pembebanannya sendiri-sendiri itu ada, ya, cara penyerahannya juga bagaimana, daluarsanya untuk benda bergerak tidak dikenal, dan basicnya seperti apa. Nah, ini sekali itu mungkin. Nah, kita lanjut. Jadi pembagian jaminan berikutnya menurut kewenangan menguasainya. Nah, jaminan dengan tidak menguasai bendanya dan jaminan dengan menguasai bendanya. Nah, ini tadi bisa kita lihat dalam klasifikasi jaminan menurut menurut objeknya ya. Kalau tidak menguasai bendanya, ya. Maksudnya tidak menguasai bendanya itu secara nyata ya, secara nyata itu benda itu benar-benar tidak dalam penguasaan kreditur, ya. Tidak dalam penguasaan kreditur. Nah, ini yang kita bisa lihat pada hipotek, hak tanggungan fidusia dan privilege, ya. Hipotek, hak tanggungan fidusia dan privilege. Karena begini, kalau hipotek itu atau hak tanggungan ada fidusia atau privilege itu bendanya itu boleh di mana-mana pun, ya, letaknya. Boleh dalam penguasaan eh, debitur, ya. Tapi benda itu berdasarkan perjanjian tidak bisa diperlakukan seenaknya oleh yang menguasainya. Dalam artian tidak bisa dilakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan, misalnya jual beli apa-apa gitu, semudah itu, ya, karena ada alas hak yang sempurna untuk melarang itu. Nah, dari sisi debitur ini menjadi untung karena apa? Benda yang menjadi objek jaminan itu masih dia bisa manfaatkan untuk kepentingan tertentu, misalnya untuk kepentingan ekonomi tertentu, ya. Nah, misalnya tanah nih, tanah kalau benda itu digunakan sebagai jaminan, tapi kan kreditur tidak melakukan penguasaan atas tanah itu secara langsung, ya. Maka debitur bisa misalnya mengolah tanah itu menjadi tanah pertanian, ya. Tanah itu kemudian digunakan menjadi cara untuk bertahan hidup, ya, bikin rumah di situ kan nggak apa-apa. Nah, sepanjang eh, tadi ya tidak ada kelalaian bayar utang, ya. Nah, di samping itu juga potensi risiko bagi kreditur kalau tidak ada infrastruktur perjanjian yang cukup lengkap, ya. Dalam artian itu harus strict, harus ketat. Jadi memang harus rinci dan rigid. Bagaimana sekalipun kreditur itu tidak menguasai bendanya, tapi secara detail, nah, kreditur eh, tetap bisa terlindungi, nah, dari perbuatan-perbuatan hukum pada hmm,
benda yang digunakan sebagai jaminan. Ini benda bergerak, misalnya benda tidak bergerak atau benda bergerak. Yaitu tadi misalnya kalau sepeda motor dikuasai oleh debitur, sekalipun dikuasai oleh debitur, tidak mudah bagi bagi debitur untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang lain karena perjanjiannya cukup rigid, cukup detail. Nah, nah itu jaminan dengan menguasai bendanya. Sementara masa jaminan dengan tidak menguasai bendanya. Kalau sementara ada jaminan dengan menguasai bendanya, yaitu gadai dan hak retensi. Nah, kalau gadai dan hak retensi ini maksudnya benda itu dalam penguasaan kreditur, ya, itu memberikan keuntungan bagi kreditur dari sisi safety-nya, ya. Benda yang bergerak, ya, itu kalau dikuasai oleh kreditur, kreditur bisa tahu benda itu apakah mengalami penyusutan, ya, nilainya, atau benda itu justru nilainya menjadi naik. Ya, ini misalnya kalau emas itu di Pegadaian, ya. Emas itu kan nggak pernah turun harganya, jarang turun yang signifikan harganya, tapi pasti naik. Dulu waktu saya masih sekolah, harga 1 gram emas itu bisa untuk makan 3 bulan. Ya, waktu itu masih 200-300 ribu. Tapi coba sekarang, 1 gram emas itu hampir menyentuh 1 juta. Jadi investasi emas itu menguntungkan. Dari sisi kreditur juga, dia punya kemampuan yang lengkap gitu ya. Kalau terjadi one prestasi, dia bisa jual tuh benda itu secara langsung supaya utangnya terbayar. Dan nggak peduli lagi, ya, nggak dibayar nggak apa-apa gitu ya. Ya udah, yang penting benda jaminan itu ada padanya dan dia bisa menjual. Itu jaminan menurut cara menguasai bendanya. Ya, klasifikasinya ada hipotek, hak tanggungan fidusia, privilege itu dengan tidak menguasai bendanya, sementara gadai dan hak retensi itu dengan menguasai bendanya. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak ada. Nah, sebenarnya dalam perkembangan hukum jaminan ada konsep yang berkembang terkait eh, hukum jaminan. Ya. Jadi dalam perkembangan hukum jaminan dikenal lagi sekarang dua klasifikasi, ya. Nah, itu secara konseptual memodernisasi hukum jaminan, ya. Ada yang disebut sebagai jaminan regulatif dan jaminan non regulatif. Nah, apa itu? Kalau jaminan regulatif itu terlihat pada eh, struktur kelembagaan, bahwa ada lembaga yang memang ditetapkan untuk membantu, ya, perlindungan hukum terhadap kredit dengan suatu lembaga jaminan yang sah yang oleh negara itu diabsahkan. Nah, biasanya ini yang berkaitan dengan ini adalah hak tanggungan, hipotek, kredit korban, skade, dan bortoh. Ya. Jadi ada kewajiban untuk eh, negara untuk memberikan perlindungan yang cukup bagi mereka yang melakukan perbuatan hukum di bidang hukum jaminan, ya, dengan cara dia membentuk lembaga jaminan. Ada hak tanggungan, hipotek, kredit korban, KD, dan toh. Hak tanggungan itu ada lembaga tanggungannya, termasuk hipotek. Kredit korban itu biasanya pada bank-bank, ya. Gadai sekarang ada pegadaian swasta dan ada perusahaan gadaian milik negara, perum pegadaian. Dan bortoh ini yang terkait dengan asuransi misalnya. Jadi jaminan perorangan. Nah, ada jaminan non regulatif.
Nah, jaminan non regulatif itu lembaga jaminan ya dibuat sendiri, ya. Dia tidak berkaca pada peraturan perundang-undangan, tapi didasarkan pada kebiasaan, ya. Didasarkan pada jurisprudensi. Ini Pak, biasanya di negara-negara common law ini menjadi sesuatu yang sangat biasa gitu ya. Nah, dan dalam penyelesaian-penyelesaian di pengadilan, jurisprudensi itu mengacu pada perjanjian, ya. Nah, ini contohnya pengalihan tagihan dagang. Nah, itu nggak ada tuh lembaganya. Ya, lembaga pengalihan tagihan dagang itu nggak ada. Tapi dia bermula dari perjanjian, maka dia menggunakan perjanjian-perjanjian yang lain untuk melakukan pengalihan tagihan dagang. Tagihan asuransi. Nah, atau juga sekarang kita kenal dengan surat kuasa mutlak, ya. Surat kuasa mutlak itu adalah surat kuasa yang diberikan, yang memberikan hak yang mutlak untuk melakukan sesuatu, ya. Yang sehingga hak itu tuh tidak bisa dicabut lagi, ya. Diberikan kepada orang kuasa tertentu itu, terus perbuatan hukum tertentu itu nggak bisa ditarik lagi dari yang pemegang kuasa. Nah, ini menarik kan? Nah, jaminan regulatif dan jaminan non regulatif itu sangat bergantung pada lingkungan hukum positif yang berlaku di masing-masing negara, ya. Ya, kalau kita di Indonesia ya ada memang, tapi tidak jamak jaminan non regulatifnya, karena kita di Indonesia masih berkaca pada eh, ketentuan peraturan perundang-undangan, sedikit-sedikit undang-undang. Tapi kalau di negara-negara common law, ya, praktek-praktek jaminan non regulatif itu lebih banyak karena mereka bisa membentuk hukumnya sendiri, ya, dalam tagihan-tagihan dagang itu, ya, perjanjian itu menjadi hukum yang sering menjadi dasar. Nah, kemudian di samping jaminan regulatif dan non regulatif, ada yang disebut sebagai jaminan eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus. Nah, kita bisa lihat kalau jaminan eksekutorial khusus itu mengacu pada bagaimana kemampuan eh, kreditur, ya, melakukan eksekusi secara mandiri, ya. Jadi ada kekhususan yang diberikan kepada kreditur dalam bentuk melakukan sita, ya, secara langsung bagi dirinya sendiri. Nah, misalnya nih, kreditur melakukan eksekusi secara paksa apabila debitur prestasi itu di antara di antaranya hak tanggungan, hipotek, kredit verban, gadai, dan fidusia. Nah, hak tanggungan misalnya hak atas tanah yang dijadikan jaminan, ya, maka dia bisa melakukan eksekusi langsung dengan cara menguasai tanah itu kalau terjadi wan prestasi. Kalau perjanjian kredit bank biasanya melakukan sita, jadi disita oleh, ya, BRI misalnya, itu bisa dilakukan sendiri. Gadai jelas, ya, karena barangnya ada penguasaan kreditur dan fidusia. Nah, berkebalikan dengan itu ada jaminan non eksekutorial khusus yang dia itu kalau mau mengeksekusi barang, ya, tidak bisa. Dia itu kalau mau mendapatkan kepastian pembayaran hutang dengan melalui sita, maka dia harus melakukan upaya hukum gugatan perdata ke pengadilan. Ya, misalnya jaminan umum yang tidak memperjelas benda jaminan tertentu itu. Misalnya pula bortoh, jaminan perorangan, ya, dan jaminan lain yang sifatnya
non regulatif. Ya, itu tidak bisa kemudian kreditur melakukan eksekusi secara langsung. Itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada. Jadi kalau dilihat ya dari penjelasan saya dari sejak awal gitu ya. Jadi penggolongan jaminan itu bisa diklasifikasikan dalam beberapa cara. Ya, yakni menurut cara terjadinya, menurut sifatnya, menurut objeknya dan menurut kewenangan menguasainya. Nah, tapi dalam perkembangan hukum jaminan, ya, maka ada perkembangan terkait dengan konsep klasifikasi jaminan, ya, yaitu jaminan regulatif dan jaminan non regulatif serta jaminan dengan eksekutorial khusus dan jaminan non eksekutorial khusus. Itu perkembangan konsep hukum jaminan. Tuh, ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya mau ngebut. Nah, karena saya ketinggalan beberapa materi. Oke, itu ya penggolongan jaminan ya. Nah, penggolongan jaminan itu juga memiliki relasi dengan hak-hak yang memberikan jaminan. Nah, ini memang sangat bergantung pada perjanjian eh, yang dilakukan oleh para pihak, debitur dan kreditur. Jadi, ada perjanjian-perjanjian tertentu yang menyebabkan ya, timbulnya hak untuk melakukan eh, sesuatu terhadap objek jaminan. Ya, hak-hak itu timbul dengan cara atau dengan dasar perjanjian atau dasar undang-undang. Ya, sangat tergantung pada eh, kebutuhannya. Nah, hak-hak memberi jaminan itu ada 4 hak. Maaf, ada 5 hak. Ada yang disebut sebagai hak privilege, ada yang disebut sebagai hak retensi, cesi sebagai jaminan, perutangan tanggung menanggung, dan perjanjian garansi. Nah, di Indonesia dikenal? Hah? Belum. Jadi dalam perjanjian hutang piutang ini, di dalamnya substansinya akan melibatkan hak yang mana. Ya. Itu biasanya diperjanjikan atau oleh karena undang-undang mengaturnya demikian. Nah, kita lihat nih, hak-hak yang memberi jaminan itu diantaranya hak privilege, yaitu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Dalam artian, hak privilege itu eh, memberikan urutan prioritas terhadap pembayaran hutang. Jadi misalnya perjanjian hutang piutang itu dengan jaminan ya, mau ada dengan jaminan khusus maupun jaminan eh, umum, itu bisa kemudian diklasifikasikan mana duluan yang harus dibayar. Sederhananya misalnya kalau kalau Safina dengan Melani adalah kreditur saya, maka Melani adalah
kreditur dengan jaminan khusus dan Safina adalah kreditur biasa, maka menurut undang-undang ada hak privilege yang timbul. Ya, karena Melani menggunakan jaminan khusus, maka bisa dia diprioritaskan pembayarannya berdasarkan kekhususannya. Nah, sementara Safina harus menunggu. Nah, karena bersaing dengan uh, kreditur yang lain, dia harus dibayar setelah uh, kreditur dengan jaminan khusus. Ya, jadi itu ada urutannya. Terus hak retensi. Hak retensi itu terkait dengan penahanan suatu benda. Ya, itu maksudnya berkaitan dengan hak menguasai bendanya. Dalam zaman perjanjian hutang piutang, maka benda itu digunakan sebagai jaminan. Di manakah benda itu berada, itu ya tergantung dalam perjanjian itu. Nah, ini yang disebut sebagai hak retensi. Apakah benda itu dikuasai oleh kreditur atau benda itu masih tetap dalam penguasaan debitur. Terus eh, cesi sebagai jaminan. Cesi sebagai jaminan itu maksudnya piutang atas nama yang dilakukan dengan cara membuatkan akta otentik atau akta di bawah tangan, kemudian dilakukan pemberitahuan mengenai adanya penyerahan itu oleh jurusita kepada debitur dari piutang tersebut. Nah, maksudnya begini, cesi itu kan piutang, ya. Piutang itu berarti bisa digunakan untuk jaminan, karena termasuk benda bergerak tidak berwujud. Nah, ketika dia digunakan sebagai jaminan, yang tercantum dalam piutang itu, kreditur yang tercantum dalam piutang itu, dia bisa mengalihkan hak tagihnya, ya, kepada kreditur yang lainnya berdasarkan akta otentik. Nah, contoh nih ya, kreditur tertentu, ya, ternyata dia eh, menjadi debitur pada perjanjian hutang yang lain. Nah, alat yang digunakan oleh jaminan dalam hutang itu adalah piutangnya. Nah, kreditur menjadi debitur. Nah, hak tagih atas utang tersebut itu bisa bergeser pada kreditur yang lain, tapi harus jelas. Ini misalnya begini, Cantika itu punya utang kepada saya. Berarti saya dan Cantika terikat hubungan utang piutang. Saya dengan Cantika. Nah, kemudian saya sebagai krediturnya Cantika, saya punya sertifikat piutang, ya, bahwa Cantika itu debitur saya bisa nagih duit ke Cantika untuk pembayaran utang. Nah, suatu saat saya itu melakukan perjanjian hutang piutang dengan Thomas. Saya menggunakan sertifikat piutang saya ke Cantika itu sebagai jaminan hutang saya dengan Thomas. Nah, nah, sesi sebagai jaminan itu berarti sertifikat piutang saya itu bisa saya gunakan sebagai alat jaminan atau benda jaminan dalam hutang piutang saya dengan Thomas. Nah, ketika saya tidak mampu bayar hutang, maka Thomas bisa melakukan penagihan hutang kepada Cantika secara langsung. Nah, itu maksudnya. Itu yang dimaksud sebagai cesi sebagai jaminan. Nah, nah, hanya saja harus ada bukti otentik yang menyatakan bahwa Thomas Dean ini bisa melakukan penagihan langsung kepada Cantika. Nah, biasanya itu dilakukan dengan akta notaris atau akta otentik lainnya yang sah. Kalau disebut akta otentik, itu pasti sah. Nah, ini mirip-mirip dengan perutangan tanggung renteng. Ya,
Cuman kalau perubahan tanggung renteng harus dilihat. Di sana ada eh, debitur dan kreditur yang lebih dari satu. Debiturnya bisa lebih dari satu berutang pada kreditur yang satu, atau debitur yang banyak debitur yang satu berutang pada kreditur yang banyak. Nah, bisa jadi piutang-piutang yang digunakan itu bisa jadi berhubungan dengan perutangan tanggung menanggung. Nah, itu. Nah, kalau perutangan tanggung menanggung berarti eh, ada dua klasifikasi ya. Yang disebut debitur wajib membayar untuk seluruh prestasi kreditur, ya. Debitur-debiturnya ada banyak, krediturnya satu, ya. Utangnya bisa dibayar oleh salah satu kreditur. Ini yang disebut sebagai tanggung renteng pasif. Kalau krediturnya banyak, tapi debiturnya cuma satu, disebut sebagai tanggung renteng aktif. Nanti saya jelaskan. Terus ada yang namanya perjanjian garansi. Yang kemarin sempat didiskusikan di kelas. Ada person yang bersedia untuk menanggung hutang dari subjek debitur yang terikat perjanjian hutang piutang dengan kreditur. Itu namanya perjanjian garansi. Nah, kita lihat satu-satu deh. Hak privilege, hak yang diberikan oleh undang-undang kepada kreditur yang satu di atas kreditur yang lainnya. Jadi hak privilege itu mau menentukan urutan, urutan siapa yang wajib dibayar dulu. Nah, itu berlaku pasal 1134 KUH Perdata. Jadi undang-undang mengatur eh, strata hutang, ya, yang harus dibayar dahulu. Nah, dasarnya tergantung perjanjian hutang piutang, ya. Ya, bahasanya bahasa siapa yang berpiutang dalam strata, dalam lapisan-lapisan kedudukan struktur hutangnya. Nah, kalau dengan hak privilege, kalau terjadi beban prestasi, debitur yang punya benda sebagai miliknya, ya, mau itu diikat dengan jaminan secara khusus atau secara umum, maka nanti ada urutan pembayaran hutang. Nah, kita bisa lihat bahwa ada yang namanya bivonrecht inskulden, bahwa piutang itu diprioritaskan, pembayarannya itu diprioritaskan karena undang-undang. Ya, piutang-piutang tertentu yang disebutkan oleh undang-undangan secara otomatis mempunyai kedudukan yang didahulukan, meskipun dalam jaminan umum, tapi piutang-piutang ini wajib dibayar terlebih dahulu, karena undang-undang lah yang mengatur. Contoh misalnya pajak, ya. Terus hak privilege ini bersifat aksesoris dan tidak dapat berdiri sendiri. Ya. Karena bersifat aksesoris ya berarti dia harus eh, hidup dengan hak yang lain. Ya. Tidak dapat memperjanjikan suatu privilege bahwa suatu perjanjian utang piutang, ya, ada prioritas pembayarannya, ya, karena privilege-nya itu undang-undang yang ngatur, ya. Sementara kita yang melakukan perbuatan hukum perjanjian utang piutang itu tidak diperbolehkan, ya, untuk menyusun sendiri urutan pembayarannya karena ada undang-undang. Lupa kan berlaku 1338 KUH Perdata, bebas menentukan substansi perjanjian. Benar. Selama itu tidak ada gugatan, itu ya tetap berlaku. Tapi kalau salah satu yang terlibat dalam perjanjian utang piutang itu merasa tidak terima, maka itu harus dikembalikan kedudukannya menurut privilege suatu undang-undang. Ya. Tagihan-tagihan itu atau pembayaran hutang itu yang wajib untuk diistimewakan itu yang mana dulu gitu. Nah, terus hak privilege itu bukan hak kebendaan, ya. Bukan hak kebendaan. Jadi prioritas pembayaran hutang, ya, itu baru bisa diupayakan, ya,
karena ini bukan hak kebendaan, ya didasarkan pada perjanjian yang timbul. Privilege itu ya baru akan ada kalau seseorang yang berhutang itu dan dia tidak bisa membayar hutang, bendanya sudah di apa ya dijual, ya, habis, ya, ternyata tidak cukup untuk bayar hutang, maka privilege itu memprioritaskan siapa yang kreditur yang harus dibayar terdahulu itu harus kembali ke undang-undang, ya, sehingga bukan merupakan hak kebendaan bukan hak kebendaan karena privilege tidak memberikan kekuasaan atas benda. Tidak ada kreditur manapun, nah, yang berhak atas benda tertentu sepanjang tidak ada alas hak yang sempurna. Terus tidak berhak untuk menjual sendiri benda-benda yang didahulukan untuk mengambil pelunasan, kecuali ada putusan pengadilan yang mengatur. Tidak berhak mengikuti bendanya kalau benda itu di tangan pihak yang lain atau pihak ketiga. Jadi non droit de suite, ya. Dan hak privilege karena bukan hak kebendaan, dia dapat berpindah kepada ahli warisnya. Nah, jadi eh, bolehlah eh, hak untuk didahulukan pembayaran hutang itu berpindah kepada ahli waris. Ketika saya sebagai kreditur dengan prioritas pembayaran hutang, ya, kemudian saya meninggal, maka hutang itu tetap harus dibayar kepada ahli waris saya, ya, karena saya tetap punya hak melalui ahli waris. Ini yang disebut sebagai hak privilege. Kita cepat aja. Nah, hak privilege itu tidak bisa diupayakan sendiri. Maaf, tidak bisa datang dengan sendirinya. Harus kita upayakan sendiri. Harus dituntut. Ya, kalau itu harus dituntut dan dibukti nyatakan, maka ada tingkatan hak tagih yang didahulukan. Kenapa harus dituntut? Karena kalau misalnya, sekalipun ini negara, ya, kalau pemilik tagihan itu diam saja, ya, maka dia hak privilege-nya ya menjadi tidak nyata gitu, ya. Ya biasa saja kayak kreditur konkuren. Pemilik hak tagih itu juga melalui hak privilege juga harus menuntut, ya, agar dia bisa masuk dalam prioritas pembayaran hutang. Kalau dia diam aja ya nggak bisa. Terus tingkatan hak tagih yang didahulukan itu diantaranya, ya, tagihan preferen, tagihan yang didahulukan dan kreditur yang didahulukan. Kalau ada tagihan yang didahulukan, maka di sana ada kreditur yang didahulukan juga. Nah, itu sangat bergantung pada perjanjiannya. Antara sesama kreditur preferen diatur di pasal 1134 BW, ya. Ada gadai dan hipotek, ada hak tanggungan dan fidusia, lebih tinggi tingkatannya terhadap hak istimewa. Ya. Sesama kreditur preferen aja itu berbeda kedudukannya. Ya. Itu berkaitan dengan penguasaan bendanya misalnya, berkaitan dengan eh, kedudukan atas hak tanggungan dan fidusia yang di luar BW. Terus antara sesama kreditur preferen, ya kreditur preferen itu kreditur yang didahulukan, ya, yang sama tingkatannya berlaku 1132 pounds a pound, ya. Jadi mereka berlaku ketentuan membagi porsi sesuai dengan proporsinya, ya, antara sesama kreditur. Maaf. Nah, terus ada tagihan publik, hak tagih negara pada badan-badan publik umum.
ya. Terus baru kemudian ada privilege khusus dan privilege umum. Jadi hak privilege itu ada urutannya. Yang pertama antara sesama kreditur preferen, ya, gadai dan hipotek, hak tanggungan dan fidusia lebih tinggi tingkatannya terhadap hak istimewa, ya, kreditur yang didahulukan, ya. Terus yang kedua itu yang pertama ya urutannya, ya. Yang kedua antara sesama kreditur preferen yang sama tingkatannya itu harus dibagi sesuai dengan porsinya. Kemudian urutan yang ketiga adalah tagihan publik. Nah, dan 4 privilege khusus dan 5 privilege umum. Jadi urutan hak tagihnya berdasarkan hak privilege yang diatur oleh undang-undang. Ya. Yang pertama antara sama kreditur preferen itu sangat bergantung pada perjanjian jam utang piutang dengan jaminan. Ini biasanya dengan jaminan atau kreditur separatis karena ada benda-benda tertentu yang dijaminkan dalam utang piutang. Kemudian sesama kreditur preferen yang sama tingkatannya, ya mereka yang menjadi kreditur dibagi sesuai porsinya. Benarkah hutang mereka segini, ya, yang mungkin bisa berbeda-beda dibagi-bagi. Ya. Tagihan publik berikutnya setelah membayar kreditur preferen dengan apa namanya dengan separatis, ya, kreditur separatis. Kemudian kreditur preferen yang sama tingkatannya, baru setelah itu kita bayar kewajiban kita terhadap negara, badan dan hukum publik, ya, tentang PLN dan PAM. Terus privilege khusus dan privilege umum. Nah, kalau tadi ada privilege umum dan privilege khusus, maka sebenarnya siapa sih yang mau didahulukan pembayarannya? Ya. Jelas kalau privilege umum itu ditujukan pada benda-benda debitur secara umum, ya, berlaku jaminan umum, ya. 7 macam yang ditentukan secara berurutan. Biaya perkara untuk pelelangan dan penyelesaian warisan, biaya penguburan, biaya pengobatan, tagihan buruh atas upah, penyerahan bahan makanan, tagihan sekolah asrama, piutang anak belum dewasa dan kuranti terhadap wali dan kurato, ya. Ini privilege umum. Nah, sementara kalau privilege khusus tertuju terhadap benda-benda tertentu dari debitur, terdiri dari 9 macam dan tidak ditentukan urutannya. Artinya begini, kalau tadi ya, kalau tadi urutannya adalah seperti ini, itu adalah sesama kreditur dengan hak preference, ya, yang di sana ada perjanjian menjanjikan benda tertentu melalui antara sama kreditur preferen yang sama tingkatannya. Setelah kreditur preferen terus kemudian kreditur preferen yang sama tingkatannya itu berlaku pons to pons, ya. Terus tagihan publik, tagihan terhadap negara, ya. Baru privilege khusus dan privilege umum. Berarti hanya privilege umum itu dibayar setelah privilege khusus. Nah, privilege khusus itu ditentukan 9 macam benda, ya, benda maaf 9 macam piutang yang harus dibayar secara eh, perjanjian itu berdasarkan ketentuan. Pertama, ongkos-ongkos pengadilan. Kemudian orang yang menyewakan hanya untuk sewa benda tetap ini tapi tidak ada urutannya, ya. Tapi ini yang termasuk privilege khusus itu ini yang harus dibayar. Kemudian penjual, biaya menyelamatkan barang, biaya pembuatan upah, bukang, pemilik rumah penginapan, upah angkutan, para tukang batu, kayu, dan bangunan, dan piutang negara terhadap pegawai-pegawai yang merugikan pemerintah karena kelalaian, kesalahan, atau pelanggaran dalam melaksanakan jabatannya. Jadi
dalam urutan pembayaran hutang antara privilege umum dengan privilege khusus yang didahulukan. Nah, nanti dipelajari. Nah, hak hak privilege itu baru nyata-nyata bisa kelihatan, misalnya dalam kasus kepailitan. Orang yang dinyatakan pailit, manakah benda yang wajib kita dahulukan untuk manakah hutang yang wajib kita dahulukan untuk dibayar. Nah, dalam konteks privilege khusus dan privilege umum, maka yang didahulukan adalah privilege khusus. Tapi ada pengecualian ya, yang berkembang sekarang ini. Biaya perkara dan pembayaran pajak yang didahulukan adalah pembayaran pajak. Jadi pajak dulu baru biaya perkara. Piutang pelayaran didahulukan berdasarkan Undang-Undang Pelayaran ya. Piutang pelayaran didahulukan dari pembayaran piutang gadai, hipotek, dan piutang-piutang terdaftar. Piutang pelayaran yang didahulukan itu diantaranya upah dan pembayaran lainnya kepada nakoda, anak buah kapal, dan lain-lain. Jadi piutang pelayaran itu didahulukan lebih lebih duluan dibayar dibandingkan gadai, hipotek, dan piutang-piutang terdaftar. Kalau teman-teman tadi lihat, yang terkait dengan upah-upah itu maksudnya kan privilege khusus. Tapi berdasarkan Undang-Undang Pelayaran, dinaikkan kedudukan hutang itu. Supaya dibayar dalam daftar urutan itu dia terlebih dahulu dibayar dibandingkan piutang gadai, hipotek, dan piutang-piutang terdaftar. Nah, kenapa? Karena upah dan pembayaran lainnya kepada nakoda, anak buah kapal, dan lain-lain itu berkaitan dengan kebutuhan primer, ya, hidup mereka. Itu yang harus dibayar. Terus ada juga Undang-Undang Nomor 1 2009 tentang penerbangan, di mana hak karyawan perusahaan angkutan itu dibayar terlebih dahulu, ya. Dia menjadi tagihan-tagihan tertentu yang memiliki prioritas, yang kedudukannya sebagai utang yang ditetapkan oleh negara. Dia harus dibayar terlebih dahulu ya dibandingkan prioritas utang yang lain. Mungkin di atas, kalau itu masuk di dalam privilege khusus itu naik ya, naik menjadi urutan hutangnya menjadi naik. Terus berdasarkan putusan MK 67, upah buruh harus didahulukan dalam kepailitan, tapi belum tampak nyata didahulukan dalam kepailitan itu didahulukan siapa dulu gitu, kepada siapa dulu. Oke, itu tentang hak privilege, tentang hak retensi. Ya. Hak untuk menahan suatu benda sampai piutang yang bertalian dengan benda itu dilunasi. Cepat aja ya. Ketentuan terkait itu teman-teman bisa baca. Nah, hak retensi itu hak yang tidak dapat dibagi-bagi. Kalau kalau hutangnya itu sudah dilunasi sebagian, tidak berarti sebagian barang dapat dikembalikan. Semua hutang harus dilunasi dulu baru bendanya itu dikembalikan. Ya, tidak bisa eh, sebagian itu nggak bisa. Contoh kalau sepeda motor dijadikan jaminan, harganya harganya 100 juta kalau sepeda motor misalnya ya. 100 juta, utangnya 90 juta. 45 juta sudah dibayar. Maka motornya nggak bisa dibelah untuk dikembalikan dulu sebesar 45 juta misalnya. Ya, harus dikembalikannya kan utuh. Maka utangnya harus dibayar lunas dulu semuanya. Prinsipnya hak retensi itu hak untuk menahan benda yang sebagai jaminan, tidak untuk digunakan. Nah, itu sering terjadi. Tidak punya wewenang untuk melakukan eksekusi, hanya untuk menahan sampai utangnya lunas. Menahan saja ya.
tidak punya wewenang untuk melakukan eksekusi. Pegadaian, sekalipun dia menahan benda itu, tapi dia tidak punya berwenang untuk melakukan eksekusi, ya, kecuali ada ketentuan yang mengatur oleh undang-undang. Dia hanya menahan sampai utangnya lunas. Nah, ini konsep daluarsa yang penting. Ketika daluarsa itu belum jatuh temponya itu belum tercapai, maka pegadaian tidak bisa melakukan penjualan benda jaminan. Ya. Ketika jatuh tempo dan utang tidak dibayar, maka barulah dia benar-benar memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi benda jaminan. Tidak punya hak untuk didahulukan, ya. Dia berlaku sebagai kreditur konkuren. Ya, hak retensi itu, hak retensinya ya, tidak didahulukan. Karena hanya menahan benda. Dan hak itu bersifat perorangan. Ini contoh. Mobil saya diperbaiki oleh Rudi, biayanya RPX. Selama biaya belum dibayar oleh saya, maka Rudi berwenang menahan mobil. Ya, berwenang menahan mobilnya aja, nggak boleh digunakan. Ini contoh yang pertama. Contoh kedua, mobil saya diperbaiki oleh Rudi, biayanya sekian rupiah. Biaya belum dibayar lunas, Rudi menjual mobil ke Slamet. Boleh nggak? Apakah Slamet dapat menahan mobilnya Setio? Hak retensi hanya berlaku terhadap debitur, bukan pada pemiliknya. Ya, jadi hak retensi itu hanya berlaku terhadap debitur. Jadi mobilnya maupun di mana-mana ya, mau ada di mana-mana. Jadi benda itu ditahan oleh kreditur dan berlaku saja pada Setio seorang sebagai debitur, bukan pada pemiliknya. Ya, pemilik hak retensi. Jadi hak retensi itu bisa berpindah. Ya, lanjut. Cepat. Cesi sebagai jaminan. Nah, ini agak lama. Piutang atas nama benda lainnya tidak benda bergerak tidak berwujud, nah, tidak bertubuh, maka piutang-piutang itu harus dibuatkan akta otentik. Ya. Tagihnya itu loh, hak tagihnya. Hak atas barang-barang tersebut itu bisa dilimpahkan. Nah, tapi harus dibuat aktanya secara otentik. Penyerahan hak kepada yang lain ya, tidak berakibat hukum kepada debitur, ya, tidak berakibat hukum pada debitur yang satu, ya. Terus pengalihan hak kebendaan bergerak tak berwujud itu, ya. Jadi piutang yang tadi saya jelaskan di depan, piutang atas nama kepada pihak ketiga di mana seorang menjual hak tagihnya kepada orang lain. Jadi saya punya kemampuan untuk menagih hutang, ya, berdasarkan piutang itu, piutang atas nama itu. Nah, itu saya gunakan sebagai cara ya untuk membayar hutang. Nah, ketika hak tagih saya kepada orang lain itu digunakan sebagai jaminan hutang, ya, maka hak tagih saya boleh berpindah kepada orang lain. Nah, itu yang disebut sebagai penggantian kreditur. Kemudian objeknya umumnya adalah piutang atas nama. Ini contohnya misalnya cek ya, cek. Saya menulis cek, yang mencairkan itu harusnya kan eh, saya sendiri misalnya. Tapi cek ini saya gunakan sebagai jaminan hutang, jaminan hutang. Maka saya sendiri tidak bisa mencairkan mencairkan cek itu, beralih kepada kreditur itu. Bisa dijual kepada kreditur. Subjek Jaden kreditur awal, orang yang menyerahkan tagihan atas nama. Sesionaris
kreditur baru, dan sesus, yaitu debitur atas piutang-piutang yang dialihkan. Misalnya tadi saya cek ya, cek itu di Bank BRI. Berarti saya punya cek, BRI harus mencairkan uang saya. Tapi cek itu kemudian saya gunakan sebagai jaminan hutang dengan kreditur yang lain. Nah, ketika saya tidak mampu bayar hutang, maka cek itu bisa dicairkan oleh kreditur yang baru, yang disebut sebagai sesionari. Nah, hanya saja pengalihan sesi sebagai jaminan ini harus harus diberikan landasan hukum yang kuat, yang disebut sebagai akta sesi. Hak tagih yang dialihkan, nama-nama dari para pihak diantaranya seden ya, kreditur awal, sesionaris, kreditur baru, dan sesus atau debitor. Kemudian hak dan kewajiban masing-masing pihak. Akta ini tidak perlu mendapatkan persetujuan dari sesus atau debitur. Ya. Boleh kok dibuat sendiri oleh seden dan sesionaris. Ditentukan siapa yang akan melakukan pemberitahuan. Jadi ketika sudah terjadi tinggal diberitahukan saja kepada sesus. Aku tuh punya kewajiban, aku tuh bisa nagih hutang di tempatmu. Tapi bisalah itu dialihkan ke kreditur yang lain. Ya, itu kira-kira terkait sesi sebagai jaminan. Nah, kayaknya ini saya tetap butuh satu pertemuan lagi untuk membahas hak-hak yang memberi jaminan. Baru kita nanti TTS, tapi TTS-nya yang simpel aja dikerjakan di luar jam kuliah. Gitu, mungkin pertanyaannya disimpan dulu. Nanti kita bisa ketemu lagi, kita bisa membahas, mendiskusikan yang lain. Oke ya, karena mohon maaf kuliahnya selain karena ada acara wisuda, saya juga mau ada melayat di tempatnya Pak Haryanto ya. Gitu, kira-kira kuliahnya sampai di sini. Pertanyaannya ditahan dulu untuk pertemuan berikutnya. Boleh saya screenshot, teman-teman boleh aktifin videonya. Page 1 ya. Oke. Oke. Sebentar. Page 3. Oke. 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 Baik, terima kasih teman-teman. Kuliah sampai di sini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Nanti Makasih, saya Pak.
Terima kasih, Pak. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak. Terima Terima kasih kasih, banget Pak. Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.